Mabes Polri sudah melakukan sidang etik kepada oknum polisi yang memeras warga negara Malaysia di konser DWP. Seperti apa perkembangan hasil sidang etiknya dan siapa saja oknum polisi yang dipecat? Kita akan bahas bersama anggota Kompolnas Khairul Anam. Selamat petang, Mas Anam. Selamat petang, Mbak. Apa kabar? Sehat selalu. Alhamdulillah baik sekali. Tanggal 1 memang ada kabar yang dinanti ya. Tapi saya ingin gali lebih jauh lagi. Kan Anda yang berada di sana, Anda yang melihat. Sebenarnya temuannya Iya, apa saja? Kalau kita mulai dari peran deh ya. Peran seorang Kombes Donald. Apa sebenarnya perannya dalam kasus ini? iya. Jadi memang kemarin itu dalam 3 persidangan yang diperiksa memang satu soal perencanaan, dua soal bagaimana ketika berlangsung tanggal 13, 14, 15, dan ketika acara sudah berlangsung sampai membuat laporannya, pertanggungjawabannya dan sebagainya. Nah itu semua yang diperiksa, termasuk juga struktur pertanggungjawaban, terus struktur bagaimana misalnya surat tugas, pelaporan dan sebagainya itu diperiksa semua, Mhm, termasuk yang diperiksa soal bagaimana ada dana, bagaimana siapa yang nyimpan, mhm. siapa yang apa namanya ngambil, dialirkan kemana itu kemarin cukup cukup komprehensif. Apalagi ada terduga pelanggar ya, anggota yang terduga pelanggar juga membawa saksi yang meringankan. Jadi ada saksi yang memberatkan, ada saksi yang meringankan. Apa, ada momen kemarin mekanisme yang konfrontir antara yang memberatkan sama yang meringankan sampai menjadi terangnya peristiwa. Nah itu menurut kami kemarin satu proses yang profesional gitu dan kami ucapkan apresiatif terhadap mekanisme tersebut. Mhm, dan Jadi ujungnya kan nggak main-main ya, Mas Anam ya. Ini Dirnarkobanya dipecat gitu. Berarti perannya apa? Saya ulang pertanyaan saya, Anda belum jawab. Perannya apa? Anda menyebutkan soal perencanaan tadi sampai pelaporan, ada di mana perannya seorang Dirnarkoba ini? yang pasti dengan level jabatan seperti itu dia bisa ada di semua lini, mau di perencanaan, mau di waktu hari H maupun pasca. Tapi belum bisa diungkapkan karena masih ada satu staf subdit yang kemarin karena udah terlalu lama ya, semua capek, saksi-saksi capek, akhirnya diskors besok pagi baru dilanjutkan kembali. Takut kalau ini apa namanya dibuka, jadi materinya akan kemana-mana. Itu Mhm. satu. Lah yang kedua, yang paling penting sebenarnya memang peristiwa ini dibongkar, menjelaskan bagaimana sih struktur pertanggungjawaban. Nah itu sangat penting dan itu menunjukkan misalnya kayak sekarang ya, yang kemarin di sidang itu kan levelnya direktur, kasubdit, sama kanit. Walaupun ya kasubditnya ada beberapa, tapi yang paling penting kemarin kasubdit sama kanit yang dalam proses peristiwa itu menjadi satu signifikan Oke, jadi di semua luar terlibat nih ya, semua direktur. membiarkan ya. Gimana? Jadi maksudnya yang sudah terungkap adalah semua level ini yang Anda katakan tadi tidak hanya mengetahui, tapi juga apa? Yang ingin saya tahu apakah memang oknum-oknum polisi ini kemudian yang turun ke lapangan sampai ada dugaan pemerasan menggunakan modus tes urin, ini karena ada arahan atau mereka inisiatif saja begitu di lapangan, Mas Anam? Ini tidak hanya orang yang membiarkan yang kemarin diperiksa. Ini adalah orang yang memang masuk dalam satu struktur peristiwa yang merencanakan, terus ada di lapangan yang juga menjadi komandonya di lapangan, termasuk setelahnya yang juga berperan penting dalam konteks sirkulasi dana. Jadi kemarin itu signifikan sekali. Makanya karena masih ada satu orang yang sedang berproses, kita tidak bisa membuka sekarang biar ini terang dulu ya, Mhm. semakin mendalam dan semakin jelas kita jadi peran masing-masing. Tapi sekali lagi ini bukan orang yang membiarkan peristiwa ini terjadi, tapi ditelisiknya adalah orang yang dalam konteks perencanaan dia di mana, apa tanggung jawabnya, dalam Oke. konteks pelaksanaan dia apakah dia yang komandonya ataukah tidak, Mhm. di konteks terakhirnya termasuk apakah dia yang juga Dan berapa lama ya? masuk dalam konteks dana dan sebagainya. Ya, dan berapa lama begitu? Baik, terima kasih Mas Anam.
Khairul Anam, anggota Kompolnas sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang.